Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pendidikan Pancasila masih tentang norma. Nah, siapa yang masih ingat kemarin norma ada berapa yang berlaku di dalam masyarakat? Oke, norma itu ada norma agama, kemudian ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan norma hukum. Jadi ada 4 ya. Nah, kemarin kita sudah tahu apa saja itu norma hukum, norma agama, sanksinya bagaimana ya. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana pelaksanaan norma di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Masih ingat apa itu norma kemarin? Oke, norma itu sama dengan aturan, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada penjelasan lagi. Norma atau aturan yang ada di lingkungan rumah maupun sekolah dan masyarakat harus kita laksanakan dengan tertib dan disiplin. Jadi, aturan yang ada pada keempat norma ini dibuat agar hidup kita menjadi tertib dan teratur. Ya, jadi kita harus punya aturan di dalam hidup kita masing-masing. Nah, di sini kalian perhatikan ada 2 gambar ya, di mana di sini adalah contoh pelaksanaan norma di rumah, dan ada satu gambar lagi itu adalah gambar bagaimana jika kita tidak melaksanakan norma itu dengan tertib dan teratur. Nah, kita lihat di norma pertama ya. Gambar di norma ini adalah gambar pelaksanaan norma di rumah, yaitu sebuah anggota keluarga. Di sini ada kakak adik ya. Kemudian ada orang tuanya. Nah, di sini mereka bekerja sama dalam membersihkan lingkungan di sekitar rumahnya ya. Kemudian yang kedua, nah di sini kenapa Ibu Guru kok ada gambar seperti ini? Ya, di sini ada tulisan kesiangan, kemudian ada orang yang sedang menggosok gigi sambil duduk di toilet. Nah, ini adalah contoh ketika kita tidak melaksanakan ya pelaksanaan norma di rumah, yaitu bangun kesiangan. Ya, makanya Ibu bilang agar tidak bangun kesiangan itu pasang alarm ya. Nah, ini adalah contohnya ketika kita tidak melaksanakan norma di lingkungan rumah dengan tertib. Ini salah satu contohnya, bangun kesiangan, gosok gigi sambil BAB atau sambil buang air kecil ya. Ini contohnya. Jadi, kenapa aturan ini dibuat? Supaya hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh pelaksanaan norma yang ada di lingkungan keluarga tadi, contohnya ya. Kalian bisa buka LKS kalian itu di halaman 41, 42, dan 43. Nah, ini salah satu contoh pelaksanaan norma di lingkungan keluarga, yaitu bangun tidur tepat waktu. Makanya ini ya, di sini menunjukkan pukul 6, dia memasang alarm kring kring kring. Nah, ketika alarm berbunyi, dia akan bangun tepat waktu dan tidak akan kesiangan. Kemudian apa yang dilakukan setelah kita bangun? Nah, kita harus merapikan tempat tidur sendiri, jangan menunggu mama ya. Kita harus bisa merapikan tempat tidur kita sendiri. Bereskan ya, atur kemana spraynya, kemana selimutnya, kemana bantalnya ya. Kemudian setelah itu kita bisa mandi dan siap-siap ke sekolah. Kemudian setelah sarapan, jangan lupa sarapan dulu ya. Nah, kita harus berpamitan kepada kedua orang tua, atau misalnya kalau kamu tidak ketemu ayah, kamu bisa berpamitan dengan ibumu dengan mencium tangannya sebelum pergi ke sekolah. Oke, kita lanjut. Ini adalah pelaksanaan norma yang ada di sekolah. Nah, di sini ada aturan yang berlaku di lingkungan sekolah. Nah, aturan ini disebut dengan apa? Bisa lihat di sini, tata tertib. Jadi aturan yang berlaku di lingkungan sekolah itu disebut dengan tata tertib. Nah, tata tertib itu berupa apa saja Ibu Guru? Nah, di sini Ibu hanya memberikan 5 contoh ya. Tata tertib di lingkungan sekolah itu banyak ya. Salah satunya di sini yang pertama, berpakaian lengkap dan rapi. Kemudian di sini ada waktu masuk kelas, jam berapa kita harus ada di sekolah, 10 menit sebelum bel berbunyi ya. Kemudian ada waktu istirahat, jam berapa kita istirahat, jam 8.25 istirahat pertama. Kemudian istirahat kedua itu jam 10.25. Kemudian pulangnya, nah sudah tahu waktu pulang kita jam berapa?
Waktu pulang kita dari hari Senin sampai hari Kamis itu jam 12.20. Kalau hari Jumat itu kita pulangnya jam 10.25. Kalau hari Sabtu kita pulangnya jam 8.40 setelah istirahat pertama. Dan ini yang selalu Ibu sampaikan setiap hari kepada kalian. Harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, gambar ini adalah gambar yang selalu kita lakukan kegiatannya di hari Senin, upacara bendera bersama teman-teman dan guru-guru yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini ada dua aturan tertulis dan tidak tertulis yang ada di lingkungan sekolah. Nah, di sini kita lihat yang pertama itu adalah aturan tertulis ya. Salah satunya di sini kalian bisa lihat hadir di sekolah 10 menit sebelum bel berbunyi. Kemudian jika terlambat harus mengisi kartu keterlambatan. Wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Berpakaian bersih dan rapi. Tidak boleh keluar sekolah tanpa izin dari guru. Nah, ini adalah contoh aturan tertulis. Kemudian kita lihat aturan tidak tertulis itu apa saja. Yang pertama, sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Kemudian harus berkata sopan dan santun terhadap guru dan temanmu di dalam kelas ataupun di luar kelas. Menjenguk teman yang sakit. Berteman tanpa membeda-bedakan agama, ras, suku, dan sebagainya. Kemudian menyapa teman dan bapak ibu guru ketika bertemu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah pelaksanaan norma di lingkungan masyarakat. Nah, di sini kalian bisa lihat ada dua ya. Yang pertama melaksanakan ronda malam. Nah, ronda malam ini biasanya dilaksanakan atau dilakukan oleh bapak-bapak ya, mengecek bagaimana keamanan di lingkungan sekitarnya, atau misalnya kalau ada maling, nah mereka yang akan bertugas ya untuk menangkap maling tersebut. Kemudian yang kedua melaksanakan kerja bakti. Nah, kerja bakti ini dilakukan semua masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Nah, salah satunya itu adalah membersihkan parit. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Ini adalah salah satu contohnya. Kemudian di sini ada juga kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Kalian lihat gambar yang pertama. Nah, gambar yang ini, oke sorry ya tertekan. Gambar yang ini adalah mematuhi lalu lintas ya. Di mana? Nah, kalian lihat kita harus mematuhi lalu lintas yang ada di lampu merah. Kalian lihat, kalau sudah lampu merah semua orang akan berhenti ya. Nah, kemudian kalian juga harus tahu arti rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini sudah ada gambar-gambarnya dan penjelasannya. Kalau gambar yang ini tikungan atau belokan ke kanan. Kalau gambar yang ini jalannya dua arah. Kalau gambar yang ketiga bundaran dengan prioritas. Jadi di sini artinya ada bundaran seperti ada bundaran bambu runcing ya. Itu ada di Tugu Untan ya. Kemudian yang ini jalannya menanjak ya. Kemudian ada jalan licin. Nah, kita bisa lihat mobilnya itu mereng ke kiri atau mereng ke kanan. Kemudian jalan yang cekung ya. Nih, kalian bisa lihat. Kemudian yang selanjutnya, nah ini banyak ya, kalian bisa lihat di sini. Ini ada gambarnya, kemudian di bawahnya ada penjelasan dari gambar tersebut. Nah, ini yang harus kita tahu ya. Setiap hari kita melewati yang namanya lampu lalu lintas. Ada lampu berwarna merah, ada lampu berwarna kuning, ada juga lampu yang berwarna hijau. Nah, Ibu Guru, apa sih arti lampu dari